Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika alladzi, adapun orang itu, yakunu yang ada itu, alladzi yaqdhanan ialah jaga, wa yara dan menyaksikan itu, alladzi manamahu terhadap mimpinya itu, alladzi huwa adapun itu, alladzi arifun ialah orang yang ma'rifat. Faktahil maka bercelaklah engkau biturabihi dengan debunya itu orang ma'rifat. Tadi malam itu ya dijelaskan bahwa orang lebih merdeka ketika tidur dibandingkan ketika jaga. Sebab ketika orang itu tidak tidur, orang itu membatasi segala sesuatu dengan pikirannya. Apa yang menurut pikirannya tidak mungkin, itu tidak dipercaya kemudian. Misal, daun berubah menjadi uang. Itu dalam pikiran kita, enggak itu. Memang Allah berkuasa, tapi bisa dikatakan mustahil untuk kita alami gitu ya. Jadi dibatasi. Nah, karena dibatasi seperti itu di saat terjaga, maka di saat orang itu tidur, orang ini mengalami pembebasan. Segala sesuatu bisa mungkin di alam mimpi, walaupun itu tidak mungkin di alam jaga. Itu berarti apa? Berarti orang yang seperti itu menunjukkan betapa penglihatannya tentang kemahaluasan Allah Ta'ala itu sangat samar-samar. Tidak betul-betul menyaksikan kemaha tidak terhinggaan Allah Ta'ala. Tidak betul-betul seperti itu. Nah, ada orang ma'rifat ya, yang di waktu jaga itu sama bebasnya dengan ketika dia di waktu tidur. Sama bebasnya.
Jadi kalau di waktu tidur itu segala sesuatu itu mungkin. Karena itu banyak mimpi-mimpi yang tak terpahami. Nah, bagi orang ma'rifat itu segala sesuatu juga mungkin ketika orang ini terjaga. Nah ini ya, ini merupakan kasus ya, yang dialami oleh Habib Syehan. Orang seperti Habib Syehan, wali agung seperti beliau ya, itu ketika beliau itu terjaga sama terbebasnya dengan ketika beliau di saat tidur. Artinya apa? Bebas menyaksikan cakrawala ketidakterhinggaan Tuhan. Bebas menyaksikan adanya kemahakuasaan Tuhan. Sehingga ketika daun-daun itu dikumpulkan dalam sebuah koper, disuruhlah seseorang untuk datang ke dealer untuk membeli mobil. Nah, semula orang yang disuruh ini tidak mau. Kenapa? Karena nanti bisa dikira menghina orang-orang dealer gitu. Kalau ternyata membawa daun sekoper itu. Tapi betul, ketika daun sekoper itu dibawa ke dealer, dibuka, berubah menjadi uang. Itu berarti apa? Jaganya Wan Syehan itu tidak dibatasi oleh keterbatasan persepsi dan pikirannya. Langsung berhadapan-hadapan dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebanyakan kita, kebanyakan manusia jauh lebih sempit ketika jaga dibandingkan ketika tidur. Jauh lebih cakrawala ketika tidur dibandingkan ketika jaga. Kenapa? Karena pembatasan yang dilakukan oleh pikiran dan persepsi manusia. Sehingga dipilah-pilah, ini mungkin, ini tidak mungkin. Ini angel, ini gampang. Contoh misalnya ya, kita punya anggapan betapa sangat mudah kita untuk mendapatkan uang 1.000. Sangat mudah kan gitu ya. Dalam pikiran kita tinggal rasan teman-teman kan gitu. Nanti dikasih teman-teman juga tidak eman-eman, cuma 1.000 kan gitu loh. Tapi kita akan katakan, kalau kita butuh uang 10 juta, wah angel nih gue. Ya, angel nih. Padahal bagi Allah Ta'ala sama mudahnya itu. Bagi Allah Ta'ala loh, sama mudahnya. Allah Ta'ala memberikan kepada kita 1.000 rupiah, sama mudahnya dengan Allah Ta'ala memberikan kepada kita 1 triliun. Sama mudahnya. Nah, orang yang ma'rifat itu menyaksikan Allah Ta'ala yang sama mudahnya ketika memberikan 1.000 dan memberikan 1 triliun. Menyaksikan seperti itu orang ma'rifat. Jadi karena itu, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kebanyakan kita, mungkin dilakukan oleh seorang wali agung sekelasnya Wan Syehan. Pernah ya, suatu saat, orang yang sowan ke Wan Syehan kehabisan bensin. Ambil saja itu air sungai katanya. Ambil saja. Nanti isi di tang motormu itu. Ambil. Diambilin. Karena perintahnya Wan Syehan. Diambilin. Air sungai. Dimasukkan ke tempatnya bensin itu. Terus Wan Syehannya bilang, jangan pernah dibuka-buka lagi. Ini. Tempat bensin ini jangan pernah dibuka-buka lagi. Akhirnya orang itu nyetater motornya hidup. Sampai 6 bulan nggak pernah ngisi bensin. Sampai 6 bulan loh. Kan perintahnya beliau jangan pernah dibuka lagi. Tutup bensin ini. Sampai 6 bulan tidak pernah ngisi bensin. Nah karena penasaran. Ini tempat bensin berisi apa? Kok dikocak-kocak nggak ada itu loh. Penasaran. Karena penasaran dibuka kering. Nah setelah ditutup lagi, ya nggak bisa berangkat lagi. Wong perintahnya itu jangan pernah dibuka-buka kok. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jaganya sama merdekanya dengan tidurnya. Merdeka dalam apa? Di dalam menyaksikan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ya pernah dialami oleh Gusmi. Ketika Gusmi itu membonceng santrinya naik motor, kehabisan bensin, ngambil juga air sungai.
masukkan ke dalam tempatnya bensin itu. Terus naik motornya dilanjutkan dengan berbensin air sungai itu. Setelah acara selesai, santrinya ini ngantarkan Gusmi ke rumahnya. Nah, si santrinya ini berharap disuruh mampir dulu. Tapi Gusmi bilang, ayo sana langsung pulang. Nanti bensin-bensinan itu habis nanti. Nah, berarti apa pelajarannya bagi kita? Jangan mempersempit kesadaran jaga kita dengan adanya keterbatasan akal dan persepsi. Jangan dipersempit begitu. Walaupun itu tidak terjadi bagi diri kita, bahwa daun berubah menjadi uang, air menjadi bensin, tetap kita harus hakul yakin Allah Ta'ala maha kuasa untuk itu. Jangan dibatasi oleh pikiran kita. Misalnya ya, membatasi begini, ya Allah maha kuasa menciptakan alam ini bisa, tapi kok kayaknya nggak terjadi untuk saya ini. Itu membatasi juga itu. Membatasi juga. Nah, karena itu perintah dari Maulana Rumi adalah apa? Faktahil biturabihi. Di hadapan orang seperti itu, ambillah debu di kakinya, jadikan celak di mata kita. Oh, ya. Faktahil biturabi. Artinya apa? Debu yang menempel di kaki orang seperti itu penuh dengan berkah. Ambil untuk dijadikan celak. Makanya ya, orang seperti Dr. Muhammad Iqbal ya, seorang penyair, seorang filosof Pakistan, itu menyatakan bahwa debu Najaf dan Madinah adalah kolirium bagi mataku, obat tetes bagi mataku. Najaf itu tempat kuburannya Sayyidina Ali di Irak. Madinah tempat Kanjeng Rasul. Jadi debunya saja itu bisa menjadi obat tetes bagi mataku gitu loh. Debunya saja. Maka karena itu di sekitar orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Jadi kalau di situ dikasih makanan, minuman dan lain sebagainya, makan bukan terutama untuk menikmati, tapi untuk mendapatkan berkahnya. Jadi karena itu kalau di tempat situ, misalnya, ayo, ya diam saja, iya diam saja, nggak paham orang itu, nggak paham, diam saja. Mari, diam saja, nggak paham, dikira namu biasa ke tempat orang biasa. Padahal itu tempat yang penuh dengan berkah. Berkah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan aliran berkah itu, maka hidup kita tentu saja akan menjadi baik, menjadi lebih baik. Sebab arti berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam diri kita. Tuh ya. Coba kalau di hadapan orang makrifat saja, orang wali saja kita mesti bersikap seperti itu. Bagaimana kita di hadapan Kanjeng Rasul? Apapun yang melekat kepada beliau, apapun yang dekat dengan beliau, itu sangat diberkati. Sangat diberkati. Makanya di dalam kitab Syarah Buddha disebutkan bahwa tanah yang mendekap jasad sang Rasul di kuburan beliau yang diberkati di Madinah, itu lebih mulia bahkan dibandingkan Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena Ka'bah itu ada lantaran adanya Rasulullah. Kalau Rasulullah tak ada, mana mungkin Allah berkehendak untuk menciptakan Ka'bahnya itu? Gak bisa. Jadi gitu loh ya. Jadi kita itu harus apa? Harus senantiasa tabarrukan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarrukan. Itu cara paling efektif untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dibandingkan kita harus pikiran sendiri. Pikiran sendiri dengan harapan untuk dapat pencerahan dan dekat dengan Allah Ta'ala. Angel itu. Puluhan tahun belum tentu kok. Setiap pikiran ngantuk kok. Gimana? Setiap pikiran ngantuk. Setiap mau layasol ngantuk. Apalagi ngaji setelah duhur, gelir-gelir. Matanya tinggal yang putih aja. Fajalasa ilaihi, fajalasa maka mendekat itu
Syekh Abu Yazid, ilai kepada itu orang ma'rifat, wa akhadha dan memulai Syekh Abu Yazid, yas'alu bertanya Syekh Abu Yazid hu kepada itu orang ma'rifat, anil hal tentang kondisinya. Fawajadahu maka mendapatkan itu Syekh Abu Yazid hu kepada itu orang ma'rifat, faqiran mu'awwalan, seorang fakir dan senantiasa bergantung. Fakirnya fakir kepada Allah. Arti fakir itu adalah orang yang sangat membutuhkan Allah. Bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah. Jadi orang itu makin kenal siapa Tuhannya, pastilah orang itu makin sangat membutuhkan Allah, makin sangat bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi orang seperti itu merasa tidak bisa mengangkat sebutir debu kecuali dengan pertolongan Allah. Gak bisa. Jadi sepenuh-penuhnya bergantung kepada hadiratnya itu. Jadi kalau sudah seperti itu, orang berarti betul-betul makrifat tentang dirinya siapa. Siapakah dirinya? Yaitu gumpalan ketidakberdayaan sama sekali. Gak berdaya sama sekali. Karena itu bisa bergerak dan lain semacamnya, jelas menyaksikan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah, wahai manusia, kalian sesungguhnya sangat membutuhkan Allah, sangat butuh. Cuma yang bisa merasakan sangat butuh itu tidak banyak. Sebenarnya sejatinya tidak ada apapun yang tidak butuh Allah, tidak ada siapapun yang tidak butuh hadirnya. Semuanya butuh Allah. Tapi kalau meresapi bahwa dirinya itu sepenuh-penuhnya membutuhkan Allah Ta'ala, itu jarang. Jarang. Jadi sangat butuh. Karena itu ada dua macam hadis tentang kefakiran ya. Yang pertama yang biasa kita dengar dari para penceramah itu, kefakiran diasosiasikan sebagai sesuatu yang bahaya menyeret seseorang kepada kekufuran. Sabda Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu terjerumus di dalam kekafiran. Hampir saja. Maka karena itu kemudian kebanyakan umat Islam berusaha untuk terhindar dari kefakiran. Karena kefakiran itu membuat orang tidak tenang beribadah. Nah, itu hadis yang umum. Tapi ada hadis tentang kefakiran yang betul-betul merupakan kebanggaan. Yaitu al-fakru fakhri yaumal qiyamah, sabda Nabi. Kefakiran adalah kebanggaanku di hari kiamat. Kenapa menjadi kebanggaan? Karena dengan kefakiran itu beliau dan orang-orang ma'rifat yang mengikuti jalan beliau betul-betul secara total bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kuat kebergantungan seseorang kepada hadirnya, makin mulia dia. Makin mulia. Nah, kalau hadis yang kedua ini hanya untuk kalangan tertentu. Hanya untuk kalangan tertentu. Mungkin kita tidak termasuk kalangan itu. Kita termasuk jangkauan hadis bahwa kefakiran itu mendekati kekafiran. Itu bagi kita. Maka karena itu ada salah satu doa Nabi yang bisa dikatakan tidak boleh diamalkan. Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, tolong jadikan aku orang miskin. Wa amitni miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin. Dan kelak bangkitkanlah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Nah, ini enggak usah dijadikan doa kita ya. Sebelum berdoa sudah kocar-kacir ekonominya. Jadi nggak usah diperparah dengan doa itu. Nggak usah. Kecuali kalau memang laki-laki di jalan Allah, monggo. Kalau laki-laki di jalan Allah, rijalullah, nggak masalah kalau begitu. Kalau misalnya orang sudah mengatakan, bagiku kecukupan dan kefakiran sama saja, misalnya begitu, nggak masalah, nggak masalah. Nah,
Orang ma'rifat yang ditemui oleh Syekh Abu Yazid Bustami itu betul-betul orang fakir. Nah, lahiriahnya fakir, batinnya karena memiliki Allah paling kaya raya. Sebab memiliki Allah itu sebenarnya memiliki sumber segala-galanya. Jadi hanya lahiriahnya yang fakir, batinnya kebak dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kaya raya gitu. Ini jalannya Nabi. Para wali belum tentu mampu begitu loh. Belum tentu. Hanya wali-wali tertentu yang menempuh jalan kefakiran itu. Selebihnya ya menempuh jalan kecukupan. Jarang. Jadi tidak semua wali bisa mengenakan pakaian kefakiran. Tidak. Jadi rata-rata kebanyakan para wali itu makomnya menerima. Nah kalau si orang ini, orang fakir di dalam kitab ini, makomnya itu menolak. Sama seperti Nabi menolak. Warawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi faraha ayyama syamami sallallahu alaihi. Ada 5 gunung bersedia merubah dirinya menjadi emas, menawarkan diri kepada Nabi. Nabi malah menunjukkan segenap keagungan. Menolak Nabi itu loh. Jadi makomnya makom menolak. Itu berarti gagah rohaninya itu. Menolak. Gagah rohaninya. Bukan tidak butuh apapun yang ditawarkan itu, tapi karena sudah begitu bahagia memiliki Allah itu loh. Sehingga tidak mau direcoki dengan memiliki yang lain. Memiliki Allah. Wa sa'alahul akhir, dan bertanya kepada Syekh Abu Yazid al-Akhir, siapa orang yang terakhir yang dijumpai Abu Yazid, itu orang ma'rifat itu. Ila ainal azmi, akan hendak ke mana engkau ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid. Jadi orang seperti orang ma'rifat yang diceritakan di sini itu tanpa perkenalan langsung tahu nama orang di depannya itu. Tahu satu persatu tahu. Jadi nggak usah perkenalkan saya itu, nggak usah. Orang itu sudah tahu. Orang ini tanya kemudian, hendak kemana engkau Abu Yazid? Wa ila aina, dan kemana tajur membawa engkau ahmalal ghurbah, terhadap adanya barang-barang bawaan yang asing. Jadi kau hendak kemana? Hendak kemana? Terus kan kau akan bawa kemana itu? Barang-barang bawaanmu, dirimu, pikiranmu, hatimu itu mau kau bawa kemana? Mau bawa kemana? Nah, terus dijawab, inni azimun alal Ka'bah mundzul fajar. Saya hendak ke Ka'bah semenjak fajar tadi. Qala, mengatakan itu orang ma'rifat, linara, hendaklah kami melihat madza maka apa yang bersamamu, kazadit tariq, sebagaimana bekal perjalanan. Coba bekalmu apa? Saya lihat. Kamu mau ke Ka'bah toh? Iya. Bekalmu apa? Qala, mengatakan Abu Yazid, ma'i mi'ata dirhamin, ma'i ialah bersamaku, mi'ata dirhamin, adapun 200 dirham, minal fiddati, dari perak. Saya bawa bekal 200 dirham perak. Wa hiya ma'qudatun jayyidan fi tarfir rida. Wahya, adapun itu 200 dirham perak itu ma'qudatun, ialah ditali jayidan, dengan baik, dengan kuat, fi tarfir rida, di ujung selendang. Qala, mengatakan itu si wali yang agung itu, tuf hauli sab'a marat, tawaflah aku, tawaflah engkau mengelilingiku selama 7 kali. Seperti tawaf di Ka'bah itu lah ya. Ayo, kau timbang kau ngelilingi Ka'bah, mending ngelilingi aku 7 kali. Wa'tabir, dan i'tibarkanlah engkau hadza, terhadap ini, afdhala, kepada lebih utama, min tawafil haji, dari tawafnya haji. Jadi ya,
engkau tidak usah datang ke Ka'bah sana, ke Mekah sana. Cukup di sini aja sekarang. Kau mengelilingi aku sebanyak 7 kali. Sama seperti orang haji tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah itu. Jadi ini artinya apa? Ada Ka'bah yang merupakan bangunan, ada Ka'bah yang merupakan kesucian hati. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Nanti akan dijelaskan di belakang sini ya, bahwa semenjak Allah Ta'ala membangun Ka'bahnya di Mekah, Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Tapi Ka'bah yang ini hanya menampung Allah. Hebat ya. Kan hati manusia itu bisa menampung Allah. Jauh lebih hebat dibandingkan tempat manapun di dunia yang terlampau ringkih untuk bisa menampung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati orang yang suci sanggup menampung Allah, dan itu dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam salah satu hadis qudsinya. Wa'atini, dan berikanlah engkau nih kepadaku hadhid darahim, terhadap dirham-dirham ini, ayyuhal jawad, wahai orang yang pemurah. Mana bekalmu kau berikan kepadaku, kau cukup bertawaf mengelilingi aku. Wa'lam, dan ketahuilah engkau, anna kesungguhnya engkau hajat ialah telah berhaji engkau, wa tamma, dan sempurnalah bagimu al muradu, apa yang engkau kehendaki. Wa tamarta, dan telah berumrah engkau, wa wajadta, dan mendapatkan engkau al umral baki, kepada umur yang abadi, wa sirta, dan jadi engkau sofian ialah orang suci, wa harwalta, dan berlari engkau ala safa, di atas kesucian. Jadi ya, orang suci ini ya bisa memastikan bahwa bertawaf di sekitarnya itu akan mendapatkan berlimpahnya berkah. Mendapatkan berkah yang berlimpah ruah. Kalau orang seperti Syekh Abu Yazid itu menyaksikan betul sang sufi. Jadi kan kalau orang menyaksikan orang wali atau orang sufi pasti dapat berkah. Disanggah kemudian oleh seseorang. Jangankan cuman melihat orang sufi, orang wali, melihat Nabi saja itu tidak dapat apa-apa. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Lo ketahuilah kawan, katanya, Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak melihat Nabi, tapi melihat Muhammad bin Abdullah. Beda. Melihat Muhammad bin Abdullah berarti menyaksikan orang biasa, tidak menyaksikan kenabiannya, kerasulannya, tidak menyaksikan melimpah berkahnya, melimpah ruahnya berkah pada diri Nabi. Beda. Coba sekali saja menyaksikan Nabi, pasti masuk Islam. Jadi orang disaksikan itu anaknya Abdullah itu. Ya beda dengan menyaksikan Rasulullah. Makanya kalau cuma menyaksikan Muhammad bin Abdullah, banyak orang tetap ingkar. Tapi kalau menyaksikan sebagai Rasulullah, oh pasti kemudian hatinya tergiur untuk mengikuti petunjuk. Pasti. Jadi karena itu kita memandang orang itu jangan fulan bin fulannya, bukan. Tapi orang ini kualitasnya. Orang ini mutunya di hadapan Allah. Itu yang harus kita pandang. Kalau kita memandang orang fulan bin fulan, boleh jadi itu kita pandang sebagai orang biasa. Atau bahkan dalam kelas sosial bisa disebut kelas menengah ke bawah. Tapi kalau kita memiliki kecemerlangan mata batin dan kita menyaksikan seseorang langsung pada kemuliaannya di hadapan Allah Ta'ala, bisa kita sangat hormat. Jadi seringkali penghormatan itu diberikan kepada seseorang lantaran seseorang itu memiliki kelas sosial. Kalau tidak memiliki kelas sosial, wah anaknya siapa itu? Nggak punya kelas sosial. Tapi kalau sudah punya kelas sosial, diagungkan, dibanggakan, dimuliakan. Nah, itu nggak benar, penglihatan seperti itu nggak benar. Nggak benar. Karena kelas sosial itu dipandang lebih bergengsi dibandingkan kelas spiritual, kelas rohani. Nggak benar. Jadi orang-orangnya Allah Ta'ala adalah bukti kehadiran Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Dan penglihatan Allah Ta'ala tertuju kepada kekasih-kekasihnya itu. Wa bihaqqi dzalikal haqq alladzi ra'athu ruhuka.
dan demi kebenaran adanya al-haq itu, Allah yang maha benar itu, allazi ra'at yang telah menyaksikan hu kepada ladzi ruhuka, apa ruhmu, annahu qadistafani ala baiti, annahu sesungguhnya Allah qadistafani ialah sungguh telah memilih Allah nih kepadaku ala baiti dibandingkan Baitullah, rumah Allah Ta'ala yang di Mekah, lebih memilih aku, lebih memilih aku. Walaupun ya syariatnya kalau kita sholat itu menghadapkan diri ke Baitullah, menghadapkan diri itu. Tapi orang suci tadi itu lebih Baitullah sebenarnya. Kenapa? Karena hatinya itu merupakan arsullah, istana bagi Allah Ta'ala hatinya itu. Sementara semenjak Ka'bah itu dibangun, Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Sebab apa? Allah itu tidak bertempat tinggal. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Kalau hati bukan tempat, bukan. Wong yang dimaksud dengan kolbun itu bukan merupakan segumpal darah, itu bukan itu. Karena itu kalau dioperasi, dibedah segumpal darah itu enggak akan pernah ditemukan cinta di situ. Enggak akan pernah ditemukan keimanan, enggak akan pernah ditemukan di situ adanya kesetiaan, enggak ada. Jadi percuma orang bilang kalau tidak percaya belahlah hatiku. Ya enggak mungkin. Belah-belah gimana? Ya dibelah sama saja. Hatinya orang beriman dengan para bangsat sama saja. Sama saja. Enggak bisa dibelah-belah gimana itu. Jadi Allah Ta'ala itu kata si wali agung itu telah memilihku dibandingkan Baitullah sendiri, rumahnya itu. Memilihku. Jadi itu ya secara syariat tidak lantas kemudian bisa menggantikan orang berhaji, mengelilingi orang ma'rifat itu tadi. Tidak. Tapi secara keberkahan boleh jadi lebih berkah. Mengelilingi orang yang merupakan kekasih Allah Ta'ala itu. Boleh jadi. Lebih berkah. Karena hati orang itu menampung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahma kanatil ka'batu, dan manakala ada al-ka'batu, apa itu Ka'bah, daru birrihi, ialah rumah kebaikannya Allah Ta'ala. Fa inna khalqati, maka sungguhnya diriku ini aidon juga daru sirrihi, adalah rumah rahasianya Allah. Makanya ya, kalau kita menyaksikan seorang wali persis di titik kepangkatannya di hadapan Allah Ta'ala, maka tidak boleh tidak, kita mesti menyaksikan tajalli Allah Ta'ala di orang wali itu. Menyaksikan tajalli Allah Ta'ala di orang wali itu. Pengejauhan tahan kehadiran Allah di diri orang wali itu. Pasti. Tapi kalau kita melihat jasadnya, boleh jadi kita menarik kesimpulan, ini sepertinya seperti wajahnya orang itu loh. Diasosiasikan secara fisik. Tidak pada tempatnya mengasosiasikan seorang wali secara fisik dengan orang lain. Pandanglah kemegahan rohaninya. Pandang kemegahan rohaninya. Maka kita akan tertarik kepada Allah Ta'ala lewat pintu orang itu. Lewat pintu orang itu. Kita tertarik kepada Allah Ta'ala. Famudbana, maka sejak membangun itu Allah tilkad dar, terhadap rumah itu, maksudnya Baitullah, Ka'bah itu, lam yadkhul, tidak pernah masuk Allah ilaiha, kepada rumah itu. Ya enggak, kita mencari Allah dengan membuka pintunya Ka'bah, enggak akan pernah ketemu. Enggak akan pernah ketemu karena Allah Ta'ala tidak bertempat tinggal. Wa fi hadzal dari, dan di dalam, wa fi hadzal dari, dan di dalam rumah ini, rumah hatiku, lam yadkhul, tidak masuk, dzalika siwa dzalikal hayy, selain Allah yang maha hidup.
Loh, kalau hatiku ini tidak menampung yang lain, cuman menampung Allah Ta'ala. Jadi bukti bahwa si wali ini gagah, ditolak untuk singgah masuk ke dalam hatinya, apapun yang lain, tolak. Gagah ya. Jadi hati itu betul-betul merupakan balairung, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli. Hebat itu. Hebat. Jadi tidak menampung yang lain-lain. Tidak menampung yang lain. Ini itu, minggir. Kau boleh jadi milikku, tapi jangan pernah memasuki hatiku. Cukup tempatmu di luar sana. Jangan masuk ke dalam hati. Hati ini hanyalah istana bagi Tuhanku, Allahku. Gitu. Jadi pelajarannya ya begitu. Kita punya apa saja, nggak usah masuk ke dalam hati. Terlampau remeh temeh, apapun selain Allah Ta'ala itu masuk ke dalam hati. Terlampau remeh temeh. Jangan dimasukkan. Cukup di luar saja. Kita pikirkan sekali-kali ya boleh, tapi nggak usah masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk ke dalam hati, nanti akan bertambah melimpah ruah. Ya tetap saja, tidak terlalu girang begitu. Nanti kalau mau lenyap, ya tidak bersedih gitu. Di luar kok itu. Gitu. Tapi ketika masuk di hati, sudah dieman-eman di hati, ternyata lepas. Wow, itu stresnya itu bukan main itu. Stres, kepikiran. Masuk di hati, salahnya sendiri. Bukan makhluk-makhluk dalam hati dimasukkan ke dalam hati, bikin stres saja. Jadi keberadaannya itu membuat hati tertutup, terus lepasnya, hilangnya membuat hati bersedih. Loh, untuk apa? Kita ini tuan kok. Tuan itu kan bisa ngatur toh. Bisa ngatur. Suruh di luar ya di luar. Tuan kok. Tuan. Tapi ketika sudah masuk di dalam, apapun yang selain Allah Ta'ala, itu yang akan mengatur diri kita lantas. Disuruh begini, disuruh begitu, disuruh begini, disuruh begitu. Terus pontang-panting atas nama suruhan makhluk-makhluk di dalam itu. Suruh begini, suruh begitu. Akhirnya capek sendiri. Nah, mestinya kita kok yang nyuruh-nyuruh kok. Keluar. Ayo agak menjauh ke sana. Gitu loh. Jadi kita itu tuan di dalam kehidupan. Jangan sampai kebalik. Yaitu isi hati menjadi tuan dan kita menjadi hamba sahayanya. Yang disuruh kemana-mana, suruh pontang-panting, banting tulang, ngelembur-ngelembur. Disuruh terus. Ya kalau begitu kan, berarti tuannya itu berada dalam hatinya itu. Tuannya. Kesenangannya itu kemudian menjadi tuan. Kalau seperti itu, kita tidak merdeka. Kalau seperti itu, tidak merdeka. Padahal kata Sayyidina Umar, kita dilahirkan dari rahim ibu itu merdeka kok, merdeka. Nah, setelah tua, kok malah menjadi hamba sahaya? Kok malah turun kedudukannya? Dari merdeka menjadi budak, kan turun. Mending kan dari budak menjadi merdeka lumayan. Nah, mestinya kita lahir merdeka, kita pertahankan kemerdekaan diri kita itu. Dengan cara hati kita menampung Allah Ta'ala. Itu berarti kita mempertahankan. Tapi kalau semula kita suci, bebas dari berbagai macam belenggu apapun ketika kita lahir dari rahim ibu, kemudian makin besar, kemudian makin terbelenggu, waduh, itu masalah. Masalah. Bila raja pas akor pengkor. Akor pengkor. Jon raja, jon banyak pengkota. Bu, taklah palang ya. Odik sekalian mata tireng palang. Oke ya, saya kira ini saja. Moga-moga majelis ini, kajian kita ini dini hari ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa hidup kita ke depan semakin baik, semakin bermartabat, semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga juga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang. Moga-moga dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita ini, Indonesia ini, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulaya salli wa sallim daiman